Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ning Yuni dan kedua teman saya yang bernama Muntaha Hermawan dan Murjiati. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam pembelajaran fikih. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teori belajar sosial. Menurut Bandura sendiri, teori belajar sosial adalah ia mengemukakan bahwa dalam teori ini, seseorang belajar dengan cara melakukan pengamatan selektif serta mengingat sebuah perilaku yang dimiliki orang lain dan lebih menggunakan penjelasan atau memberikan penguatan yang berasal dari luar serta menjelaskan cara berpikir dari dalam dengan melakukan pemahaman mengenai cara belajar yang berasal dari orang lain. Menurut teori ini, seseorang belajar dilihat dari sebuah pengalaman dan pengamatan. Dalam pendekatan teori ini, siswa lebih ditekankan pada satu conditioning. Dalam pendekatan ini, bertujuan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang dilakukan dengan cara memberikan suatu penghargaan serta hukuman agar selalu memikirkan serta memberikan keputusan tingkah laku sosial yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut mampu memilih antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, imitation. Dalam proses ini, guru dan orang tua memiliki peran penting yang digunakan sebagai model ataupun pelaku yang dapat digunakan sebagai gambaran dalam tingkah laku sosial serta etika untuk peserta didik. Oleh karena itu, semakin bermartabat seseorang dalam hal berpenampilan, maka semakin baik derajat imitasi tingkah laku sosial dan etika seseorang tersebut. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori belajar sosial. Yang pertama, determines reciprocal, yaitu prinsip yang digunakan sebagai pedoman awal untuk meneliti sebuah fenomena yang mencakup aspek fisik dan sosial di berbagai tingkatan yang sulit, yang berasal dari perkembangan diri seseorang hingga terjadi pada perilaku di luar diri seseorang. Yang kedua, tanpa reinforcement. Prinsip ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu perilaku seseorang akan mengalami peningkatan ataupun terus berhenti. Dan yang terakhir yaitu prinsip kognisi dan regulasi diri. Dalam hal ini, manusia ditetapkan sebagai individu yang nantinya dapat mengatur dirinya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Murjiati. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuni, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sosial. Yang pertama, dalam teori belajar sosial, menurut Bandura, lebih cocok apabila dikelompokkan ke dalam teori belajar behavioristik, karena dalam pembelajaran, menurut Albert Bandura, lebih membahas mengenai perihal peniruan terhadap suatu perilaku dengan cara mencontoh, yang mana dalam mencontoh diperlukan beberapa pengulangan terhadap suatu perihal yang sedang ditiru. Yang kedua yaitu dalam teori belajar Albert Bandura, di dalamnya membahas keseluruhan daripada teori-teori sebelumnya. Maka dari itu, dalam teori ini lebih menekankan bahwa sebuah lingkungan serta perilaku seseorang dapat dihubungkan melalui sebuah sistem kognitif dalam diri seseorang, yang mana dalam teori ini memandang bahwa perilaku manusia bukanlah semata-mata respon dari suatu hal, akan tetapi disebabkan oleh adanya interaksi dari lingkungan dengan kognitif yang berasal dari diri individu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran fikih. Kata fikih secara bahasa yaitu pemahaman atau tahu pemahaman yang dalam
yang membutuhkan penghimpunan potensi akal. Kata fikih secara umum yaitu ilmu yang membahas terkait segala aturan hidup bagi manusia, baik itu individu maupun masyarakat sosial. Secara umum, ilmu fikih yaitu suatu ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam dan peraturan yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Jadi ilmu fikih dalam hal ini lebih membahas mengenai semua keseluruhan dari hukum-hukum Islam. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas tentang karakteristik pembelajaran fikih. Jadi mata pelajaran fikih itu merupakan salah satu dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang fikih ibadah, terlebih lagi menyangkut pengenalan dan pemahaman terkait bagaimana tata cara pelaksanaan rukun yang dimulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan seperti pelaksanaan toharoh atau bersuci, berzakat, salat, puasa, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Kemudian ada kurban, khitan, dan juga bagaimana cara melaksanakan jual beli dan pinjam meminjam. Selanjutnya, pembelajaran fikih yaitu bagian dari mata pelajaran agama di madrasah yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan mata pelajaran yang lainnya. Karena dalam pembelajaran fikih mempunyai tanggung jawab untuk memberikan motivasi dan kompensasi sebagai individu yang memahami, menerapkan dan mengamalkan hukum Islam yang ada kaitannya dengan ibadah, mahdhah, dan muamalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam pembelajaran fikih, yakni landasan teori belajar sosial Albert Bandura dengan landasan teori pembelajaran fikih pendidikan pada saat ini sudah banyak diterapkan prinsip modeling atau keteladanan dalam proses belajar mengajar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada yang bertanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.